Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Farazani, mahasiswi akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi giro untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi perbankan dengan dosen pengampu Ibu Zwesti. Mari teman-teman semua, kita simak materi pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Untuk learning objektif pembelajaran kali ini ada 5. Yang pertama, pengertian deposito. Yang kedua, jenis-jenis deposito. Yang ketiga, deposito berjangka. Yang keempat, sertifikat deposito. Dan yang kelima, deposit on call. Selanjutnya, pengertian deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Penarikan deposito sesuai dengan perjanjian antara bank dan pemegang deposito berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Misalnya, deposito dengan jangka waktu 1 bulan, artinya penarikannya hanya dapat dilakukan setelah 1 bulan. Deposito merupakan kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang. Deposito dengan jangka waktu sampai dengan 1 tahun akan diakui sebagai kewajiban jangka pendek, dan deposito dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun diakui sebagai kewajiban jangka panjang. Kemudian ada jenis-jenis deposito yang akan dijelaskan pada materi kali ini. Yang pertama ada deposito berjangka, yang kedua ada sertifikat deposito, dan yang terakhir ada deposito on call. Jenis deposito pertama yaitu deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang diterbitkan atas nama, tidak dapat diperjualbelikan, dan penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu dalam deposito berjangka ini ada yang mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, sampai dengan 24 bulan. Perbedaan jangka waktu deposito berjangka akan memiliki dampak pada imbalan yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito. Pada umumnya, bank memberikan bunga dengan tingkat bunga yang lebih tinggi bagi deposito yang jangka waktunya lebih lama. Pembayaran bunga deposito berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal di mana deposito berjangka tersebut dibuka atau ditempatkan. Misalnya, deposito berjangka ditempatkan pada tanggal 12 Mei 2007 dengan jangka waktu 3 bulan. Maka bunga akan dibayarkan oleh bank setiap tanggal valuta, yaitu tanggal 12 Juni, 12 Juli, dan 12 Agustus. Pembukaan deposito berjangka merupakan awal adanya perjanjian antara bank dan nasabah. Perjanjian dalam pembukaan deposito antara lain mengenai jumlah nominal deposito, jangka waktu, bunga, automatic rollover atau tidak. Nah, automatic rollover adalah deposito berjangka yang dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank apabila pada saat jatuh tempo tidak ada informasi dari pemegang deposito bahwa deposito akan dicairkan, dan perjanjian-perjanjian lainnya seperti perjanjian mengenai special rate, yaitu tambahan bunga yang disepakati antara bank dengan pemegang deposito. Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh bila kita membuka deposito berjangka, antara lain merupakan investasi yang relatif aman, manfaat suku bunga, jaminan keamanan, investasi menjadi lebih mudah, dan bebas dari administrasi bulanan. Untuk akuntansi deposito berjangka, prosesnya dibagi menjadi 5.
Yang pertama, deposito berjangka dinilai sebesar jumlah pokok deposito yang tercantum dalam perjanjian antara bank dan pemegang deposito. Yang kedua, transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilet deposito atau sebesar kewajiban bank yang diperjanjikan. Yang ketiga, setoran deposito yang diterima tunai diakui pada saat uang diterima. Sedangkan deposito dengan setoran dana berasal dari transaksi clearing, maka pengakuannya setelah menerima hasil clearing. Yang keempat, bank memberikan bunga deposito kepada pemegang deposito dengan suku bunga yang telah diperjanjikan. Dan yang terakhir, kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam akun bunga deposito yang masih harus dibayar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh ilustrasi untuk deposito berjangka. Pada tanggal 6 Juni 2006, Anissa menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka sebesar 50 juta dengan jangka waktu 3 bulan. Bank memberikan bunga sebesar 10% per tahun dan pajak 20%, serta materai sebesar 6.000. Untuk jurnal yang pertama, setoran deposito secara tunai, maka jurnalnya kas pada deposito berjangka dan pendapatan materai. Kas sebesar 50 juta 6.000, deposito berjangka sebesar 50 juta, pendapatan materai sebesar 6.000. Yang kedua, setoran deposito secara non-tunai atau debit rekening giro. Jurnalnya, giro Anissa pada deposito berjangka dan pendapatan materai. Giro Anissa sebesar 50 juta 6.000, deposito berjangka sebesar 50 juta dan pendapatan materai sebesar 6.000. Setoran deposito yang berasal dari warkat bank lain menunggu hasil clearing dan biaya materai tunai. Jurnalnya, rekening perantara clearing pada saat warkat ditagihkan sebesar 50 juta, rekening perantara clearing pada saat warkat tertagih sebesar 50 juta dikredit, kas sebesar 6 juta, giro pada BI sebesar 50 juta, deposito berjangka dikredit sebesar 50 juta, dan pendapatan materai dikredit sebesar 6.000. Selanjutnya, untuk menghitung bunga deposito dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada keuntungan bunga deposito. Rumusnya, suku bunga deposito dikalikan dengan nominal uang yang ditanamkan dan dikalikan hari per 365. Yang kedua ada pajak deposito, rumusnya tarif pajak dikalikan dengan bunga deposito. Dan yang ketiga pengembalian deposito, rumusnya nominal investasi ditambahkan hasil pengurangan bunga deposito dan pajak. Berikutnya kita akan menghitung bunga deposito berjangka dari Anissa. Dimulai dari bulan Juni, perhitungan bunganya 25 per 365 dikali 10% dikali 50 juta. 25 ini hasil dari sisa bulan Juni sampai dengan tanggal 30 Juni. Karena Anissa tadi membuka rekening depositonya pada tanggal 6 Juni. Jurnalnya, beban bunga deposito pada bunga deposito yang masih harus dibayar sebesar 342.466. Untuk pembayaran bunga 6 Juli, yaitu kita masukkan dulu bunga pada bulan Juni sebesar 342.466. Kemudian bunga pada bulan Juli kita hitung. Yang pertama kita hitung dulu sampai tanggal 5, karena jatuh temponya itu setiap tanggal 6. Jadi rumusnya 5 per 365 kali 10% kali 50 juta. Hasilnya 68.493. Sehingga total bunganya sebesar 410.959.
Pajak perhitungannya 20% pajak yang sudah ditetapkan oleh bank dikalikan dengan total bunga Juni dan bunga bulan Juli. Hasilnya 82.192. Sehingga bunga bersih yang diterima oleh Anissa hingga bulan Juli sebesar 328.767. Jurnal untuk tanggal 6 Juli yaitu beban bunga deposito yang masih harus dibayar pada kas, tabungan giro, dan utang PPh. Beban bunga deposito sebesar 68.493 di debit, bunga deposito yang masih harus dibayar sebesar 342.466 di debit, kas tabungan giro sebesar 328.767 di kredit, dan utang PPh sebesar 82.192. Nah, ini meskipun ketika kita membuka deposito berjangka memang tidak dikenakan biaya administrasi, namun pendapatan bunga yang kita peroleh akan dikenakan PPh. Setelah kita hitung bunga sampai tanggal jatuh tempo, tanggal 6 tadi, kita harus hitung lagi nih jurnal sampai dengan akhir bulan Juli, yaitu sampai tanggal 31. Perhitungannya 26 per 365. 26 ini yaitu sisa hari dari tanggal 6, tanggal jatuh tempo, sampai dengan tanggal 31 Juli. Dikalikan 10% dan dikalikan 50 juta. Hasilnya sebesar 356.164. Untuk jurnalnya, beban bunga deposito pada bunga deposito yang masih harus dibayar sebesar 356.164. Kemudian kita hitung pembayaran bunga untuk 6 Agustus. Kita masukkan lagi bunga pada bulan Juli yang sebelumnya sudah kita hitung yang sebesar 356.164 ditambahkan dengan bunga bulan Agustus. Hitung dulu sampai tanggal 5 karena tanggal 6 itu merupakan tanggal jatuh tempo setiap bulannya. Nanti total bunganya sebesar 424.657. Pajaknya sebesar 20% dikalikan total bunga bulan Juli dan bulan Agustus sebesar 84.931, sehingga bunga bersih yang diterima oleh Anissa sampai tanggal 6 Agustus sebesar 339.726. Bunga yang masih menjadi beban Bank Bima Surabaya pada tanggal 31 Agustus adalah 26 per 365. 26 yaitu sisa tanggal dari 6 sampai dengan 31 Agustus dikalikan dengan 10% dikalikan dengan 50 juta. Hasilnya 356.164. Sehingga jurnal untuk tanggal 31 Agustus yaitu beban bunga deposito pada kewajiban segera bunga deposito sebesar 356.164. Selanjutnya ada pencairan deposito berjangka. Nah, di pencairan deposito berjangka ini dibagi menjadi dua, saat jatuh tempo dan saat belum jatuh tempo. Nah, untuk saat jatuh tempo yaitu jatuh tempo pada tanggal 6 September 2006, kita hitung bunganya. Bunga bulan Agustus yang sebelumnya kita sudah hitung pada saat sebelumnya ditambahkan dengan bunga bulan September sebesar 68.493, sehingga total bunganya bunga bulan Agustus
dan bunga bulan September sebesar 424.657. Pajak yang dikenakan 20% dikalikan total bunga. Hasilnya 84.931 dan bunga bersih yang diterima oleh Anissa sebesar 339.726, yaitu hasil pengurangan dari total bunga dan pajak. Nah, jurnal yang dicatat oleh bank pada tanggal jatuh tempo yaitu beban bunga deposito sebesar 68.493 di debit, bunga deposito yang masih harus dibayar sebesar 356.164 di debit, kas giro tabungan sebesar 339.726 dan hutang PPh sebesar 68.493 di kredit. Itu untuk jurnal pertama. Jadi saat deposito dicairkan kita mencatat dua jenis jurnal. Jurnal yang kedua yaitu deposito berjangka pada kas, giro, dan tabungan sebesar 50 juta. Selanjutnya ada pencatatan untuk deposito yang dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, jika kita mencairkan deposito berjangka sebelum tanggal jatuh tempo, akan dikenakan penalti karena seharusnya deposito berjangka itu dicairkan pada saat tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian di awal. Nah, untuk perhitungan penaltinya bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama, penalti sebesar persentase tertentu dari bunga sebelum pajak. Yang kedua, penalti sebesar persentase tertentu dari bunga setelah pajak. Yang ketiga, penalti sebesar persentase tertentu dari nominal deposito berjangka. Dan yang keempat, penalti sebesar nominal tertentu. Dari keempat perhitungan penalti tersebut, yang paling umum dilakukan oleh bank adalah penalti dihitung dari persentase tertentu dari nominal deposito dan penalti dihitung sebesar nominal tertentu. Kemudian ini ada contoh ilustrasi penalti sebesar persentase tertentu dari nominal deposito berjangka dengan soal yang sama, yaitu pada tanggal 6 Juni 2006 Anissa menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka sebesar 50 juta dengan jangka waktu 3 bulan di Bank Surabaya. Bank memberikan bunga sebesar 10% per tahun dan pajak sebesar 20% serta materai 6.000. Misalnya pada tanggal 31 Agustus Anissa mencairkan depositonya. Diasumsikan bank memberikan penalti sebesar 0,1% dari nominal deposito. Maka jumlah penalti yang dikenakan untuk Anissa yaitu 0,1% dikali 50 juta, hasilnya 50.000. Jurnal untuk tanggal 31 Agustus berarti deposito berjangka pada kas, giro tabungan, dan pendapatan penalti. Deposito berjangka sebesar 50 juta, kas giro tabungan sebesar 49.950 dan penaltinya sebesar 50.000. Nantinya uang yang akan diterima oleh Anissa hanya sebesar 49.950.000 karena sudah dikenakan penalti sebesar 50.000. Jenis deposito berikutnya yang akan dijelaskan yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Seperti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, sertifikat deposito ditransaksikan di pasar uang. Untuk jangka waktu sertifikat deposito juga bisa jauh lebih panjang dibanding dengan
deposito berjangka, yaitu bisa mencapai 36 bulan. Pemilik sertifikat deposito dapat menjualnya apabila membutuhkan dana segera. Sifat sertifikat deposito adalah atas unjuk, sehingga sertifikat deposito dapat diperjualbelikan. Untuk karakteristik sertifikat deposito itu sendiri antara lain, suku bunga yang ditawarkan bank terbilang kompetitif dan dibayar di muka, sehingga memberi keuntungan yang jelas bagi nasabahnya. Yang kedua, dijamin oleh LPS, sehingga dengan berinvestasi jenis deposito ini, maka keamanan dana akan terjaga, namun tidak melebihi ketentuan nominal jaminan LPS sebesar 2 miliar. Dan yang ketiga, sertifikat dapat diperjualbelikan atau dijadikan jaminan kredit, sehingga maka tidak ada nama nasabah dalam sertifikat tersebut. Selanjutnya, akuntansi sertifikat deposito. Prosesnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, sertifikat deposito dinilai sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar di muka. Yang kedua, transaksi sertifikat deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat deposito. Yang ketiga, setoran sertifikat deposito yang diterima tunai oleh bank diakui sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar di muka. Dan yang keempat, setoran melalui clearing diakui setelah efektif sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar di muka. Untuk mengetahui berapa uang yang harus dibayarkan oleh pembeli sertifikat deposito pada saat pembelian, dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, nilai tunai sertifikat deposito, rumusnya nominal sertifikat deposito dikali 365 hari per 365 hari ditambah hasil perkalian bunga dan jangka waktu sertifikat deposito. Yang kedua, rumus bunga sebelum pajak, yaitu nominal sertifikat deposito dikurang dengan nilai tunai sertifikat deposito. Yang ketiga, rumus pajak sertifikat deposito, yaitu persentase tertentu dikalikan dengan bunga. Yang ketiga, bunga setelah pajak, rumusnya bunga sebelum pajak dikurang dengan pajak dari sertifikat deposito. Dan rumus yang terakhir, jumlah pembayaran yang harus dibayarkan saat melakukan pembelian, yaitu nominal sertifikat deposito dikurang dengan bunga setelah pajak. Jadi berapa uang yang harus dibayarkan oleh nasabah yang ingin membeli sertifikat deposito itu harus dihitung melalui 4 rumus tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh ilustrasi untuk sertifikat deposito. Pada tanggal 11 Juni 2006, Anissa membeli 10 lembar sertifikat deposito dengan nilai nominal per lembarnya sebesar 10 juta dari Bank Bima Surabaya. Bunga 12% per tahun dan jangka waktu 3 bulan. Pajak yang dikenakan sebesar 20%. Pembayaran sertifikat deposito tersebut dilakukan secara tunai. Pertama, kita hitung dulu jumlah harinya dari tanggal 11 Juni sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati, yaitu selama 3 bulan, artinya sampai tanggal 11 September. Ada 92 hari. Total nominal sertifikat deposito sebesar 100 juta dari 10 lembar dikalikan dengan harga per lembarnya. Nilai tunai dari sertifikat depositonya sebesar 97.064.142. Kemudian perhitungan bunganya dari total nominal dikurang dengan nilai tunai sertifikat deposito sebesar
Rp2.935.858. Pajak yang dikenakan 20% dikalikan dengan bunga sebelum pajak. Hasilnya Rp587.172. Bunga diterima nasabah dari pengurangan bunga sebelum pajak dan pajaknya, maka hasilnya Rp2.348.686, sehingga jumlah pembayarannya sebesar Rp97.651.314. Jurnal yang dibuat oleh bank pada tanggal pembelian yaitu tanggal 11 Juni yaitu kas sebesar Rp97.651.314 di debit, sertifikat deposito sebesar Rp97.064.142 di kredit, dan hutang PPh sebesar Rp587.172 di kredit. Selanjutnya ada perhitungan beban bunga. Yang pertama, total bunga untuk 92 hari pada slide sebelumnya sebesar Rp2.935.858. Beban bunga untuk bulan Juni kita harus hitung sampai dengan akhir bulan, karena tadi Anissa membeli sertifikatnya pada tanggal 11 Juni. Jadi kita harus hitung sisa hari dari 11 Juni sampai dengan 30 Juni, yaitu ada 20 hari. Rumusnya 20/92 dikali 2.935.858. Hasilnya 638.230. Untuk bulan Juli dan bulan Agustus perhitungannya sama, yaitu jumlah hari dalam bulan tersebut per 92 hari dikalikan dengan 2.935.858, sehingga jurnal yang dicatat oleh bank untuk tanggal 30 Juni, 31 Juli, dan 31 Agustus adalah: untuk tanggal 30 Juni, beban bunga sertifikat deposito pada sertifikat deposito sebesar Rp638.230. Untuk tanggal 31 Juli, beban bunga sertifikat deposito pada sertifikat deposito sebesar Rp989.857. Dan untuk jurnal tanggal 31 Agustus yaitu beban bunga sertifikat deposito pada sertifikat deposito sebesar Rp989.857. Berikutnya jurnal untuk pencairan sertifikat deposito pada saat jatuh tempo, yaitu tanggal 11 September. Yang pertama, total bunga untuk 92 hari kita cantumkan lagi sebesar Rp2.935.858. Kemudian beban bunga selama bulan September ada 10 hari karena tanggal jatuh temponya pada tanggal 11 September. Jadi kita hitung dari tanggal 1 sampai tanggal 10 saja. Rumusnya 10/92 dikali 2.935.858. Hasilnya 319.115. Maka jurnal untuk pencairan saat jatuh tempo yaitu ada dua. Yang pertama, beban bunga sertifikat deposito pada sertifikat deposito sebesar Rp319.115. Jurnal kedua, sertifikat deposito sebesar 100 juta jumlah sertifikat deposito yang awal tadi pada kas tabungan giro sebesar 100 juta di kredit. Nah, bagaimana sih perhitungan untuk penjualan sebelum jatuh tempo? Nah, dalam
sertifikat deposito ini tidak ada pengenaan penalti. Ilustrasinya contohnya seperti ini. Pada tanggal 11 Juni 2006, Anissa membeli 10 lembar sertifikat deposito dengan jumlah nominal per lembarnya sebesar 10 juta. Bunga sebesar 12% per tahun dan jangka waktu 3 bulan serta pajak yang dikenakan sebesar 20%. Pembayaran sertifikat tersebut dilakukan secara tunai. Kemudian, pada tanggal 1 Agustus 2006, Anissa menjual sertifikat tersebut kepada Bank Bima dengan bunga 15%. Tetap, kita hitung dulu jumlah hari selama 3 bulan tersebut, yaitu dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 11 September, ada 92 hari. Total nominalnya sebesar 100 juta, nilai tunai tidak ada perubahan rumus seperti yang sebelumnya, hasilnya 97.064.142. Bunga sebelum pajak yaitu pengurangan dari total nominal dikurangkan dengan nilai tunai yaitu sebesar 2.935.858. Pajak yang dikenakan yaitu 20% dikalikan dengan bunga sebelum pajak yaitu hasilnya 587.172. Maka bunga yang diterima nasabah sebesar 2.348.686. Hasil pengurangan dari bunga sebelum pajak dikurangkan dengan pajaknya. Jumlah pembayarannya 100 juta dikurangkan dengan bunga yang diterima nasabah. Hasilnya 97.651.314. Jurnal yang dibuat saat pembelian yaitu pada tanggal 11 Juni, kas pada sertifikat deposito dan utang PPh. Kasnya sebesar 97.651.314, sertifikat deposito sebesar 97.064.142 dikredit dan utang PPh sebesar 587.172 dikredit. Selanjutnya, perhitungan bunga sertifikat deposito. Yang pertama ada beban bunga dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni yaitu 20/92 dikali 2.935.858. 2.935.858 ini total bunga selama 92 hari. Maka hasilnya beban bunga untuk 11 Juni 638.230. Untuk beban bunga selama bulan Juli ada 31 hari, berarti 31/92 dikali 2.935.858. Hasilnya 989.857. Maka jurnal yang akan dicatat untuk beban bunga ini yaitu beban bunga sertifikat deposito pada sertifikat deposito. Jumlahnya disesuaikan dengan perhitungan yang sudah dijelaskan. Kemudian perhitungan untuk tanggal 1 Agustus. Kita hitung dulu total nominal dari sertifikat depositonya yaitu 10 lembar dikalikan dengan 10 juta yaitu hasilnya 100 juta. Kemudian nilai tunai sertifikat deposito sebesar 100 juta dikali 365 hari per 365 hari ditambahkan hasil 15%. 15% ini bunga pada saat menjual
yang akan dilakukan oleh Anissa dikali dengan 41. 41 ini adalah sisa hari dari tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 11 September, karena tadi jangka waktu dari sertifikat deposito ini yaitu selama 3 bulan. Totalnya ada 92 hari. Maka hasilnya untuk nilai tunai sertifikat deposito yaitu 98.342.988. Jurnal yang akan dicatat untuk bulan Agustus tanggal 1 yaitu sertifikat deposito pada kas, giro, dan tabungan. Ini pengembalian kembali sertifikat deposito dari nasabah sebesar nilai tunai sertifikat tersebut yaitu 98.342.988. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari deposito berjangka dan sertifikat deposito. Yang pertama mengenai status kepemilikan. Sertifikat deposito tidak memiliki kepemilikan yang paten, berbeda dengan deposito biasa atau deposito berjangka yang menyerupai tabungan dan hanya bisa diakses oleh pemilik tabungan tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa sertifikat deposito itu dapat diperjualbelikan. Pada saat pemilik sertifikat itu membutuhkan dana dan sertifikatnya belum jatuh tempo, maka nasabah tidak dapat mencairkan di bank penerbit. Akan tetapi, dapat menjual sertifikat itu kepada pihak lain atau kepada bank penerbit. Beda halnya dengan deposito berjangka, untuk pencairannya saja harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Kemudian yang kedua mengenai sistem pembayaran bunga. Deposito berjangka memiliki sistem pembayaran bunga di belakang, sementara sertifikat deposito perhitungan bunganya dan pembayaran bunganya sudah dilakukan di awal, sehingga sertifikat deposito ini cenderung memiliki nilai bunga yang pasti karena pembayaran dan perhitungan saja itu sudah dilakukan di awal. Untuk jenis deposito yang terakhir dalam materi kali ini yaitu deposito on call. Jadi apa sih deposito on call itu? Deposito on call merupakan jenis deposito yang penarikannya harus dengan pemberitahuan sebelumnya. Kemudian bunga yang diberikan sesuai dengan negosiasi antara bank dan nasabah, dan besar bunga bisa dihitung per bulan atau per tahun, dan pembayaran bunga dilakukan pada saat penarikan. Nah, untuk jangka waktu dari deposit on call ini sangat pendek, yaitu antara 7 hari sampai dengan 30 hari. Dalam pembahasannya kali ini, bunga akan dihitung berdasarkan perhitungan hari dalam 1 bulan. Langsung saja kita masuk pada contoh ilustrasi dari deposit on call. Pada tanggal 2 April 2006, Ananda menempatkan dananya dalam bentuk deposit on call di Bank Surabaya sebesar 200 juta. Bunga yang diberikan sebesar 1% per bulan. Pajaknya sebesar 20% dari bunga deposit on call dan jatuh tempo pada tanggal 20 April 2006. Jadi, jurnal pertama yaitu saat penempatan deposit on call pada tanggal 2 April, kas, giro, tabungan pada deposit on call sebesar 200 juta. Untuk jurnal saat pencairan, kita hitung dulu bunga yang diterima oleh Ananda. Pertama, 1% dikali 18/30 dikali 200 juta. 18 ini adalah jumlah hari dari tanggal 2 April sampai tanggal 20 April.
dan 30 ini adalah jumlah hari di bulan April. Kemudian yang kedua, pajak sama dengan 20% dikali 1.200.000, hasilnya 240.000. Sehingga bunga yang diterima Ananda sebesar 1.200.000 dikurang dengan 240.000, hasilnya 960.000. Maka jurnal saat pencairan yaitu tanggal 20 April, deposit on call sebesar 200 juta di debit, beban bunga sebesar 1.200.000 di debit, kas giro tabungan sebesar 200.960.000 di kredit, dan utang PPh sebesar 240.000. Demikian pembahasan mengenai materi akuntansi deposito. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan mungkin materi yang disampaikan masih terdapat beberapa kesalahan. Terima kasih untuk teman-teman dan Ibu Yuesti yang sudah menyaksikan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.